Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alvano Friandi dengan NIM 228320004 dari kelas A, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2020. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Kejuruan dengan dosen pengampu Pak Irwanto. Langsung saja, di sini saya akan membawa tema dengan penerapan ICT dalam dunia pendidikan. Di sini ada biodata saya sendiri dan ada latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut dengan TIK secara internasional dikenal sebagai istilah ICT, Information and Communication Technology, itu sangat penting di era globalisasi saat ini. Nah, penggunaan komputer untuk mengakses, mengelola, menyajikan informasi baik secara individu maupun kelompok, intra-network atau intranet maupun international network atau internet merupakan kebutuhan primer di era digital. Nah, apa sih ICT tersendiri? Information and Communication Technology atau ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Nah, peranan ICT ada 3 kata yang harus kita pahami sebelumnya. Yang pertama ada information atau informasi. Nah, informasi ini adalah hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Yang kedua ada communication atau komunikasi. Adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang ketiga ada teknologi atau teknologi, yaitu kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknis. Dengan demikian, ICT merupakan teknologi yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan yang efektif dan efisien. Lanjut. Ada penggunaan ICT itu sebagai alat bantu untuk merancang produk baru secara cepat, mudah dan tepat atau akurat. Yang kedua ada proses produksi dapat dilakukan dengan sedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi risiko fisik yang dapat dialami oleh manusia sendiri. Dan sini ada tujuannya. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, ICT literasi itu sendiri. Yang ketiga untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan proses pembelajaran. Adapun konsep menurut UNESCO tahun 2003 ada 4 level dalam ICT. Yang pertama ada emerging, yaitu menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan. Yang kedua ada applying, merupakan mulai menjadikan ICT sebagai objek yang harus dikuasai atau dipelajari. Learning to use ICT. Yang ketiga ada integrating, yaitu menjadikan ICT sebagai media pembelajaran.
atau using ICT to learn. Nah, yang terakhir ada transforming, yaitu menjadikan ICT sebagai katalis pembaharuan pembelajaran. Nah, di Indonesia ini masih berada pada level applying, dengan kata lain masih dalam tahap learning to use ICT. Nah, di sini ada implementasi ICT di pendidikan tinggi. Nah, ada proses penerimaan untuk pendaftaran siswa, proses seleksi siswa, pengumuman siswa yang diterima, dan proses pendaftaran. Nah, yang kedua ada proses belajar mengajar. Yang pertama ini dalam proses belajar mengajar ini ada e-learning. Yang kedua ada multimedia. Yang ketiga ada e-library, e-books, e-journal, atau yang lainnya. Yang keempat ada virtual laboratory. Lanjut, di sini masih implementasi ICT di pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga ini ada proses penelitian. Dalam proses penelitian ini untuk pencarian data, informasi, penelitian, pengelolaan data, informasi, penelitian, dan penyebarluasan hasil penelitian itu tersendiri. Nah, selanjutnya ada proses pengabdian kepada masyarakat. Hasil karya institusi yang dapat dipergunakan untuk masyarakat luas diseminasi melalui implementasi ICT. Yang kedua ada GIS untuk membantu proses dalam menganalisa keadaan suatu daerah dan lain-lain. Sini pun ada proses berorganisasi dan beraktivitas. Yang pertama ada institution messaging system. Yang kedua ada online scheduling. Yang ketiga internet radio. Dan yang keempat ada internet TV. Selanjutnya ada proses administrasi. Yang pertama ada office automation system. Yang kedua ada TPS, DSS, ESS, atau yang lainnya. Yang ketiga ada enterprise resource planning system. Nah, yang keempat ada business intelligence system. Ada contoh ICT tersendiri. Yang pertama, sistem pembelajaran e-learning atau electronic learning. Yang kedua, menggali sumber-sumber informasi lain secara luas, tak terbatas ruang dan waktu melalui internet. Yang ketiga, perpustakaan digital. Nah, yang keempat ini ada fasilitas layanan wireless fidelity atau WiFi di area kampus. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya mengenai ICT. Nah, di sini ada teknologi informasi dan komunikasi, TIK atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT, merupakan media atau alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer pemindahan informasi. ICT ini mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif, efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas. ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial, eksplorasi, alat aplikasi, dan komunikasi. Sedangkan penerapan ICT dalam dunia pendidikan adalah berupa buku elektronik dan e-learning. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.